OMG, mereka ngerokok di sekolah. Heh, kamu bukan mau laporin kita ke guru kan? Tapi seharusnya kalian nggak ngerokok di sekolah, Kak. Heh jelek, kamu nggak usah sok nasihatin kita ya. Diem, nanti kedengeran guru. Mau kamu? Ayo kita hajar dia. Au! Mereka adalah musuh Meme di sekolah. Karena punya kelebihan menerawang membuat Meme selalu jadi bahan bully mereka. Ayo cepat, terang nomor lotre. Yuhu, katanya kamu bisa nerawang. Ayo dong, jangan pelit-pelit. Nggak bisa, Kak. Kelebihannya nggak bisa untuk hal kayak gitu. Stop. Dia teman Meme satu-satunya di sekolah ini. Ayo, ku ingatin sekali lagi sama kalian ya, jangan kalian ganggu dia lagi. Is, Jo, apaan sih? Kok kamu belain dia? Diam! Ayo kita pergi. Kita harus lapor ini ke kepala sekolah. Udah, nggak usah, Jo. Kalau kita nggak lapor mereka nggak bakal kapok, Mei. Emang kamu nggak capek dibully terus? Sudahlah, aku mau pulang aja. Mei! Awalnya aku pengen ceritain ini ke Papa, tapi siapa sangka, OMG, mereka kok datang ke rumah. Mei, ayo duduk sini. Ada yang mau papa umumin? Papa mau umumin apa? Kok perasaan Mei nggak enak ya? Malah bengong. Ayo sini sayang. Ya ampun, ternyata aslinya lebih cantik ya mas. Mau umumin apa, Pak? Gini sayang, semenjak mama kamu meninggal 5 tahun yang lalu, papa tuh jadi kesepian banget. Nah, kebetulan Tante Della ini selalu ada buat papa. Papa pun seneng banget sama Tante Della. Terus, Jadi papa mau menikahi Tante Della. apa? Papa yakin? Papa nggak tahu kan tadi di sekolah? Mei itu di... Mei, aku seneng banget loh. Sebentar lagi kita bakal jadi kakak adik. Iya bener, aku juga happy banget. Sebentar lagi aku punya adik baru. Kalau dilihat-lihat sih anak-anak bakal cepet akur kalau kayak gini. Mei, kamu aja kakak kamu pergi. Ayo Mei. Heh, Meme, kamu jangan sampai ngadu apa-apa ya sama papa kamu. Ngerti? Dengar gak? Ya Allah, Meme nggak mau mereka jadi saudara tiri Meme. Ternyata harapan Meme tak dijabah Allah. Papa pun nikahin Tante Della. Mama, Mei kangen sama Mama. Meme, berani ya kamu nyingkirin tangan saya? Denger ya, Ratu di rumah ini sekarang itu saya. Jadi kalau kamu nggak mau diginiin, kamu harus nurut sama saya. Paham? Ya Allah, ternyata ini sifat aslinya. Pantesan aja anaknya kayak gini. Ternyata bener, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya, Mbak. Apa? Papaku nge-fly, lalu didorong dari lantai 3. Innalillahi, suamiku. Sebelum didorong, ternyata papa dikasih minum sesuatu. Pak Diego dinyatakan akan lumpuh seumur hidup. Papa, Sabar ya non. gimana papa bisa jatuh dari balkon, Tante? Tante juga nggak sadar Mei. Tante waktu itu lagi mandi. Ini aneh, Mei harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi sama papa. Mei, ini tuh kecelakaan Mei. Tadi Tante lihat di atas meja papa ada alkohol. Mungkin papa habis minum. Alkohol? Tapi kan papa bukan peminum. Mbak, emangnya Mbak nggak lihat apa? Papa jatuh dari balkon. Enggak non, soalnya tadi Mbak disuruh belanja ke supermarket sama ibu. Tolong kamu belanja untuk kebutuhan kita ya. Beli apa aja yang udah habis di dapur. Nggak bu. Mbak juga heran kenapa Mbak disuruh belanja. Padahal ya, kebutuhan di dapur tuh masih ada non. Fix, ada yang aneh sama ibu tiriku. Oh iya non, ada kapan hari gitu orang misterius tuh nganter sesuatu sama ibu. Apa? OMG, gak kelihatan lagi mukanya. Oke, mulai sekarang Mei mau Mbak pantau Tante Della. Soalnya ada yang aneh sama dia. Tunggu Mei, Papa. Mei janji, Mei pasti bakal cari tahu siapa pelakunya. Balikin! Ini baju kotornya non. Au! Dengar ya Mbak, mulai sekarang baju kotor-kotor ini harus dicuci sama si cewek ini. Kalau
Mbak bantuin dia. Awas aja. Terlaluan kalian. Siapa yang keterlaluan? Apa yang dibilang sama anak saya itu adalah perintah saya. Jadi kamu harus nurut ya, anak jelek. Kamu, kalau mau saya pecat, silahkan kamu bantu. Selamat datang di neraka, anak jelek. Halo Mimi, jangan sedih. Suara apa itu? Aku loh Mimi, Juni. Mimi Juni? Kamu bisa ngomong? Sebenarnya aku lihat papa kamu didorong loh. Apa? Ayo Mimi, terawang papamu sekarang. Mumpung ibu tirimu lagi mandi. Iya ya. Shiz, tuh kan bener ibu tiriku pelakunya. Astagfirullah, bener-bener titisan mak lampir banget Tante Della. Sekarang bukan waktunya buat marah-marah, Mi. Kamu harus selamatin papa kamu sebelum semuanya terlambat. Tenang, Cumi. Nek tahu harus buat apa. OMG, kabur, Mi. Hei anak jelek, ngapain kau masuk kamar saya? Tahan, Mi. Jangan sampai terpancing emosi. Malah diem. Saya ini lagi nanya. Ayo jawab. Meme udah lihat semuanya. Aduh, kok dibilang sih? Lihat apa maksud kamu? Saya nggak ngerti ya. Kenapa sih? Apa salah papa ke tante sampai tante tega dorong papa? Denger ya. Lebih baik kamu jangan ngulik apapun tentang papa kamu. Kalau enggak, kamu tak bunuh. Ngerti? Cepet tolong dia nih. Mumpung ada kesempatan. Belum tante bunuh Meme. Alangkah baiknya Meme terawang tante dulu. OMG, kok bunga dimasak? Buat apa ya? Apa papa teler gara-gara minum rebusan bunga itu ya? Berani-beraninya ya kamu nerawang saya. Sekarang kamu keluar dari kamar saya atau saya bunuh kamu. Awalnya Meme pengen banget langsung laporin dia ke polisi. Mei nggak boleh gegabah. Mei harus kumpulin semua bukti-bukti untuk jeblosin mak lampir itu ke penjara. Non manggil Mbak. Mbak, apa Mbak tahu soal bunga yang sering direbus sama mak lampir itu? Tahu Non, ada yang salah apa sama bunga itu? Mei curiga, papa sekarang bisa kayak gini gara-gara minuman itu Mbak. Astagfirullah. Mbak pikir bunga rebusan itu untuk perawatan ibu, Non. Kita harus cari tahu Mbak. Mbak mau kan tolongin Meme? Ayo ikut Mbak Non. Bagus, ayo Mbak kita cari tahu bunga ini. Apa? Beracun? Bunga lily of the valley ini sangat beracun, bisa mengakibatkan ilusi, luka jantung menjadi lambat, serta berakibat fatal. Pantesan aja, pas papa didorong bisa nggak sadar. Apalagi air rebusnya yang dikonsumsi secara berturut-turut, itu sama saja membunuh secara perlahan bagi yang meminumnya, Bu. Alhamdulillah, ketemu buktinya. Surat ahli waris? Jangan-jangan Tante Della? Terus aja cari tahu. Kita lihat apa yang bakal terjadi sama kamu nanti. Jalanin sesuai rencana. OMG, ternyata kucing Meme bukan sembarang kucing. Kau harus mati. Kamu nggak apa-apa, Mei? Kenapa dia mau bunuh Mei? Apa salah Mei? Jangan takut, Mei. Ayo kita lapor polisi aja. Dia pasti seorang ibu tirimu, Mei. Mei? Mei! Mei! Maafkan saya, Bu. Gak berguna banget sih kamu. Masa bunuh anak kecil aja kamu gagal? Sebenarnya saya sudah hampir membunuh anak itu, Bu. Tapi Joe datang belain dia. Apa? Jo? Sialan. Lalu Meme pun ceritain semuanya ke Jo. Termasuk bunga beracun yang direbus Tante Della. Bunga lily of the valley? Bunga itu kan beracun. Kok dia tahu ya? Anu, Mei,
Menurutku, sementara waktu kamu jangan tinggal di rumah ini dulu. Takutnya ibu tiri kamu punya rencana untuk nyingkirin kamu. Terus Meme harus kemana dong? Ke rumahku aja, Mei. Tenang, aku bakal bantu kamu untuk nyingkirin ibu tiri kamu. Hati-hati sama pria ini, dia mencurigakan Mi. Yaudah kalau gitu Mei ganti baju dulu ya. Meme pun diam-diam kasih surat ke Mbak. Gini. Kok Mei curiga ya sama Jo? Tante Della. Jadi Jo adalah pria misterius itu. Dasar cofek! Hah? Kenapa, Mei? Ternyata kamu bagian dari komplotan ibu tiriku. Najis banget, aku tuh udah percaya sama kamu. Mei, dengerin aku dulu. Aku bener gak tahu soal paket itu. Aku cuma disuruh antar sama abang sepupuku. Halah, basi tau gak? Lihat aja, aku bakal laporin kalian ke polisi. Kata ibu tiri, hari ini adalah hari kematian Meme. Kalian? Mana si Jo? Jo, tentu sudah saya suruh pergi. Setelah ini, pergi dari kota ini secepatnya. Sebentar lagi, kamu dan papa kamu yang lagi koma itu akan segera mati. Dan semua harta papa kamu akan jadi milik saya. Dasar perempuan licik. Harusnya papa nggak nikahin perempuan jahanam kayak tante. Sekarang, kalian habisin dia karena mami mau pulang untuk habisin papanya. Oke, Mami. Serahin aja ke kita berdua. Goodbye, anak jelek. Kamu pikir kamu bisa lepasin tali itu, hah? Nih, percaya Allah itu tidak tidur. Siap-siap kalian kena karma atas perbuatan kalian ke papa. Karma? Kata Mami, racun ini bisa mematikan dalam sekejap. I'm coming, anak jelek. Pergi kalian, pergi! Berhenti kalian! Kak, polisi! Ayo kabur! Angkat tangan kalian, kalau nggak saya tembak. Ini pasti gara-gara Jo. Cuma dia yang tahu lokasi ini. Berarti Jo. Ayo Mbak, Mei dalam bahaya. Kita harus lapor polisi sekarang juga. Kamu nggak mau kan orang tua kamu di kampung kenapa-kenapa? Udah, nurut aja sama bos Della. Ingat, ibumu di kampung lagi sakit dan lagi butuh biaya kan? Oke, aku bakal nurutin apa yang Bu Della suruh. Tapi ingat, jangan pernah sentuh orang tuaku. Oke, deal. Sementara di rumah papa. Selamat tinggal suamiku dan terima kasih untuk hartanya. Suamiku? Kok bisa? Kenapa? Kaget saya nggak mati. Kok ada polisi? Aku yang lapor polisi. Jo, kurang ajar kamu. Setelah Meme diculik, aku dan Bariska langsung lapor polisi. Lalu kami memanggil dokter untuk memberi penawar racun pada Pak Dindu. Kemudian beliau akhirnya sadar. Alhamdulillah. Demi Rasulullah saya bersumpah, kamu dan anak-anak kamu bakal saya tuntut. Siap-siap aja, kalian akan dipenjara seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan berencana pada anak saya. Tolong dibawa Pak pelakunya. Digo, kamu gak bisa kayak gini aku, Digo. Aku gak terima. Bu Della, kenapa Anda lakukan itu ke mantan suami dan anak tiri Anda? Apa motif Anda sebenarnya? Saya ngelakuin itu untuk ngambil semua harta mantan suami saya. Apa Bu Della menyesali perbuatan Bu Della? Dengar-dengar, Bu Della dijatuhi hukuman seumur hidup. Apa itu benar, Bu? Saya menyesal, Pak. Maafin saya. Alhamdulillah akhirnya mereka mendapatkan karma yang setimpal akibat perbuatannya, Pak. Allah itu nggak pernah tidur sayang. Orang jahat niatnya nggak akan pernah dikabulkan sama Allah nak. Ya Allah, dari lubuk hati hamba yang paling dalam, hamba sudah memaafkan mereka. Hamba ingat ajaran Engkau bahwa memberikan maaf kepada manusia merupakan sikap terpuji dicintai Allah Ta'ala. Semoga mereka dibukakan pintu hidayahnya agar bertaubat dan kembali ke jalan Engkau ya Allah.